ini bintang pantura baru bermunculan dengan segala dengan segala kemampuannya mereka yang joget, nyanyi kayak gitu-gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan dari kalian, apa sih progres kalian selama ini menjadi bintang pantura? Terus kira-kira kemampuan apa lagi yang akan kalian tingkatkan untuk menambah daya saing kalian di dunia hiburan Indonesia? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak pertanyaannya. Aduh, kayak kaku ya jadi jawabnya. Dengan adanya adik-adik baru lagi seperti Bintang Pantura 6 yang sekarang lagi berlangsung, kalau dari aku happy walaupun memang persaingan itu memang harus ada. Kalau nggak ada persaingan itu namanya kita nanti nggak belajar gitu. Nah, untuk mempersiapkan adik-adik baru kita, dari aku sendiri kayak latihan nyanyi terus, latihan goyang terus, karena pantura itu kan goyang harus ya, jadi nggak boleh kalah dengan adik-adik yang baru juga, stamina juga harus dijaga. Terus untuk belajar lagi misalkan berakting, membawakan acara seperti itu, nggak cuma dinyanyi aja, gitu kakak. Kalau dari Lilis, mungkin kalau dari Jamila apa lagi Jamil? Oh iya nambahin kali ya. Iya nambahin silakan. Kalau dari Jamila sendiri ya mungkin kita senang sekali karena kita juga menambah teman baru, Betul. terus punya saudara baru juga gitu. Kalau untuk progres selanjutnya mungkin kita akan terus tetap berkarya. Betul. Karena sebagai seniman kita tetap harus berkarya sampai kapanpun ya Mimo ya. Iya, Kita harus betul. tetap berkarya biar karya kita juga diingat terus gitu. Terus kita juga tetap akan latihan vokal, latihan goyang biar nggak kaku-kaku ya. Iya. Karena udah beberapa bulan ini nggak on air. Kemarin nggak on air, nggak off air. Tiba-tiba pas on air goyang-goyang itu badan kita agak pegel-pegel. Besoknya gue Nah mungkin itu aja sih, kayak kita bakal tetap olahraga, terus goyang-goyang juga, latihan vokal juga. Intinya tetap harus menjaga stamina dan juga menjaga tubuh. Betul, dan kita mempelajari lagu-lagu terbaru di Betul. pantura gitu, Iya. biar kita Biar tidak selalu upgrade. tertinggal. Ya, biar kita tidak tertinggal dengan yang baru-baru gitu. Tetap harus update. Kalau Pijo? Tambahan lagi nih. Iya, tambahan silakan. Mungkin tambahan lagi ya. Iya. Tambahannya berarti itu sedikit cuman kurusin badan saya kalau Oh, saya. kalau dari segi Pijo berarti Iya. penampilan harus Penampilan. tetap on gitu. Betul. Tidak boleh kalah dengan pendatang baru. Soalnya yang baru-baru itu aduh yang badannya baru-baru bagus soalnya banget. gemes-gemesin gitu Iya, kan, kayak yang lucu-lucu. oke, kita itu bersahabat, bersaudara, tapi bersaingnya secara sehat. Betul. Bersaing secara sehat itu adalah yang paling nomor satu sih. Betul. Kita boleh bersaing, tapi ya bersaingnya dengan cara yang baik, Betul. dengan cara tetap mengasah kemampuan diri sendiri, terus menonjolkan ciri khas sendiri, Iya. betul nggak Mo? Ini kan Bintang Pantura udah masuk babak pilih-pilih ya. Kalian sendiri sebagai sesama alumni pasti udah lihat dong gimana junior-junior kalian tampil di depan para juri. Kalau menurut kalian apa sih yang jadi ciri secara keseluruhan dari kontestan tahun ini? Terus yang kedua, sebagai alumni kira-kira manfaat konkret apa sih yang kalian dapat setelah kalian lulus dari Bintang Pantura? Apakah dari segi kualitas lebih terasa? Terus kan mungkin dulu tampil di daerah dan sekarang tampilnya di skala nasional tuh ada yang berubah apa enggak. Lalu untuk manfaat acara semacam ini untuk perkembangan musik pantura sendiri menurut kalian gitu. Terima kasih. Silakan diawali dengan Jamilah. Pertanyaannya agak panjang ya, jadi agak lemot ya. Mohon maaf ya Mas, kita kan usia udah di atas hampir mau 30. Jadi agak lemot gitu. Oke. Kalau jadi untuk peserta Bintang Pantura sendiri, ini kan baru babak ke grup keberapa ya? pilih-pilih. Ya, Pilih-pilih 40 besar. baru beberapa peserta aja yang tampil. Iya, betul. Jadi mungkin belum terlalu terlihat jelas yang mana kira-kira peserta yang terbaik atau gimana. Sekarang baru grup 2 soalnya gitu, baru terlihat beberapa lah ada yang bagus gitu. Nah, setelah itu mungkin setelah kita menjalani Bintang Pantura, perbedaannya
ya itu tadi lebih banyak dikenal orang, terus jadwal manggung alhamdulillah semakin banyak. Terus perbedaan yang paling signifikan itu kalau dulu mungkin kita manggung-manggung di panggungan itu dari jam 11 siang sampai jam 11 malam lagi. Kalau sekarang alhamdulillah semenjak sudah menjadi bintang Pantura itu ya kita manggungnya secara eksklusif. Iya, betul. 1 jam atau 5 Bintang lagu. tamu, Ya, ya, bintang betul. tamu gitu loh. Kita udah 5 lagu langsung pulang gitu, nggak usah Iya. nunggu lagi sampai malam gitu Betul. kan ya. Bayaran Nah, gede. ya alhamdulillah itu juga salah satunya. Betul, bayarannya itu bisa berkali-kali lipat, alhamdulillah Iya, dari waktu kita di alhamdulillah. kampung. Betul, gitu. betul, betul. Kalau untuk progres musik Pantura saat ini terlihatnya Kalau lebih ke arah milenial ya Mimo ya. betul, Lagu-lagunya kayak milenial, kekinian Iya, gitu. betul. Musik-musiknya juga udah beragam, nggak yang dangdut full, kita kayak dicampur dari reggae, dari pop juga, kayak ya musik-musiknya musik-musik anak-anak zaman sekarang lah gitu. Iya, dan aku ngerasa kalau musik-musik Pantura itu sekarang lagi hits banget gitu, lagi naik banget. Karena ada yang lagu Korea juga dikoploin juga Betul, gitu kan. betul, India betul. juga ada ya. India Heeh. dikoploin juga, jadi kayak lagi demam perkoploan gitu. Iya. Kayak musik-musiknya ada DJ campur Mm-mm, koplo. Ya menurut aku ini sangat kayak musik Pantura lagi naik kelas gitu. Iya. Karena di mana-mana orang dengerinnya pasti lagunya yang ke arah-arah lagu-lagu Pantura gitu. Betul. Nah, ketika aku juga bawain acara, misalkan acaranya lagi formal nih, lagu-lagunya aku yang diminta lagu pop atau lagu yang dangdutnya melo gitu. Tapi itu kan mereka pada diem tuh, nggak serame kalau misalkan tiba-tiba, ayolah kita colongan kasih lagu yang koplo gitu. Iya. Ternyata mereka bisa menerima dengan happy, dengan joget, dengan berdiri gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak yang, ya Allah, kayak misalkan apa ya, perasaan kayak lagu Pantura itu mereka bisa nerima loh orang-orang yang padahal orang-orang pejabat-pejabat gitu Iya. juga, tapi dengar lagu koplo yang kita bawain dengan happy, dengan sopan, maksudnya dengan ada santunnya gitu kan. Biasanya kalau Pantura kan identik dengan yang aneh-aneh lah Iya, gitu. iya, iya. Tapi karena kita adalah jebolan ajang dari Indosiar, kita kayak punya tanggung jawab membawakan musik Pantura ini secara elegan. Betul. Menurut aku seperti itu. Dengan goyangan yang elegan juga ya Mimo Betul, ya. dengan goyangan yang elegan, dengan pakaian yang tetap seksi tapi elegan. Betul. Gitu. Dengan koplo dengan santun lah. Iya, iya. Seperti Apalagi itu. Bintang Pantura 6 ini sekarang pesertanya muda-muda, Betul. cantik-cantik, suaranya bagus-bagus juga, yang pasti ini bakal persaingannya ketat banget. Betul. Dan yang aku suka yaitu tadi, ternyata generasi muda ini, yang anak-anak sekarang ini suka koplo juga. Ya gitu, kayak ngerasa Hampir yang, semuanya. iya, kayak ngerasa yang, ih, ada junior-junior yang membawakan koplo lebih keren lagi gitu. Penyanyi baru Pantura ini luar biasa gitu ya. Apa sih tantangan paling berat bagi kalian yang sudah lebih senior dibanding yang sekarang? Itu aja, terima kasih. Tantangannya mungkin satu, harus cepat menghafal lagu yang baru-baru. Betul. Karena sekarang lagu-lagu Pantura itu cepet banget, datang yang baru lagi, datang yang baru lagi, datang yang baru lagi gitu Setiap kan. minggu tuh ada lagu Nah, baru. itu dan tantangan yang terberat sih, paling Iya, berat bener. karena terus anak-anak zaman sekarang tuh cepet banget ngafalin lagunya. Sedangkan kita agak lemot Nah, ya. Wak. itu sih tantangan Lemot terbesarnya. bukan naga. Kayak yang jadi kayak harus ekstra lagi kayak minum vitamin buat otak ya kan. Supaya kita itu makin cerdas gitu, tidak tertinggal dengan adik-adik kita gitu. Iya. Jadi ngafalin lagu tantangan yang apalagi lagu-lagu tuh Sundaan juga agak susah, apalagi Jawa yang lagunya cepet banget gitu kan. Itu aja sih Kak, tantangannya ya itu tadi. Susah enggak itu? Enggak lah. Kalau aku enggak, karena aku menikmati. Jadi kayak misalkan aku ngafalinnya dengan cara nyuci piring aku puter. Jadi lagu-lagu Iya. itu diulang-ulang terus, akhirnya nyantol-nyantol sendiri karena jiwa kita udah jiwa Pantura. Jadi kayak yang sehari tuh bisa 2-3 lagu bisa aja gitu. Mbak Lilis, Mbak Jamila, dan Mbak Vijo. Apa aja sih momen yang tak terlupakan hingga hari ini saat kalian mengikuti ajang kompetisi Bintang Pantura dari beberapa tahun lalu? Kalau dari aku dulu ya. Ini kalau pas audisi ya. Pas audisi itu saya kan dari kampung langsung ke Jakarta karena tidak ada audisi yang di kotanya gitu, nggak ada. Jadi kita
kirimkan video, Indosiar menghubungi ternyata lolos, baru audisi berikutnya adalah ke Studio 5 Indosiar. Nah, aku tuh berangkat dari subuh, itu nggak tidur kan, dari subuh berangkat naik pesawat nyampe Jakarta, dari jam 9 pagi duduk di bangku penonton studio, jam 9 pagi udah duduk, itu ngantri penuh banget di atas itu, penonton itu bangku penuh banget, dan dipanggil audisi itu adalah jam 7 malam. Jadi duduk dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam baru di audisi. Sedangkan pesawat itu setengah 10 malam pulang ke Surabaya. Jadi ya perjuangannya itu udah nahan haus, nahan lapar, ya walaupun cuman ya dikasih minum, cuman kalau kita tinggalin bangku, ntar bangkunya kegeser sama yang lain gitu. Jadi kayak yang, aduh nahan tipis banget, nahan ya kayak gitulah Mbak perjuangannya. Setelah audisi baru langsung pulang. Jadi sehari, kalau aku sih sehari pulang pergi Surabaya, Jakarta. Yang momen yang aku inget sampai sekarang. Oke, kalau Mbak Jamila? Kalau Jamila ada 2 momen yang gak terlupakan. Satu, awal ikut Bintang Pantura 5 itu Jamila sudah putus asa ya, udah gak mau ikut-ikut audisi apapun sama sekali. Kayak waktu ada iklan Bintang Pantura 5 tuh, aduh aku kayaknya gak akan ikutan deh gitu. Cuman ada sahabat Jamila yang namanya Yatsu, waktu itu dia bilang, kamu kayaknya nggak bisa ngelewatin kesempatan ini deh, kamu harus ikut gitu. Nah, sekarang Jamila kepikiran, aduh gimana kalau Jamila waktu itu nggak sampai ikut audisi ini ya gitu kan. Nah, itu keinget terus sampai sekarang momen kayak, aku tuh pernah ada di titik kayak putus asa, nggak mau ikutan audisi apapun. Ternyata di saat kita putus asa dan kita coba lagi itu, Tuhan kasih rezeki yang sangat baik sekali gitu. Nah, momen yang kedua mungkin yang nggak akan terlupakan sampai sekarang itu di saat banyak sekali pendukung yang benar-benar dukung kita gitu, mau datang ke studio sampai berbondong-bondong, berapa bis itu datang ke studio, itu benar-benar nggak bisa dilupain banget. Kayak ya Allah, banyak banget ya ternyata orang yang sayang sama kita, yang ngedukung kita dengan ikhlas gitu. Mereka mau datang jauh-jauh dari Subang buat datang ke Jakarta ngedukung kita, nonton kita sampai keluar studio ini penuh semuanya nonton Jamila gitu. Jamila pengen terima kasih banyak untuk semua yang sudah dengan ikhlas mendukung Jamila waktu hari itu datang ke sini pakai bis. Sedangkan waktu itu perjalanan dari Subang ke Jakarta itu lagi ada pembangunan tol, jadi harus menempuh sekitar 8 jam perjalanan. Itu benar-benar nggak bisa dilupain karena mereka itu apa ya, benar-benar ikhlas banget dukung kita ya Mbak Vijo ya. Iya, Mungkin betul. Mbak Vijo Kalau saya momen yang tidak bisa dilupakan itu pas 4 besar. Pas 4 besar, Nyapa cu? mama kenyong biasa, Oh ya loro. loro, Oh, iya. telu. Ibu saya sakit terus beliau mungkin saking senengnya terus langsung bisa bangun, bisa jalan. Itu pas 4 besar itu Kayak happy ya, subhanallah, iya. kamu ngasih energi. Iya betul. Jadi sama-sama mau saya juga terus jadi seneng gitu kan, Ya. terus ibu saya juga senang. Itu tidak bisa dilupakan seumur hidup. Aku juga orang tua datang dari Banyuwangi naik darat. Banyuwangi yang deket Bali naik darat sampai Jakarta itu pas final. menempuh berapa jam perjalanan? Nggak tahu berpuluh jam. Dia cuma naik travel doang. Karena ingat sekarang bapakku lagi sakit kan. Kalau dulu kan kayak support banget gitu. Sekarang lagi sakit mungkin nonton di rumah. Terima kasih orang tuaku. I love you. Semoga cepat ya, sembuh ya Mbak Lilis. betul, demi anaknya naik darat dari Banyuwangi naik ke Elf gitu kan. Cuman berapa ya, 9 orang. Karena emang aku jauh kan, jadi aku nggak bisa mendatangkan orang banyak gitu. Masih sehat waktu itu, jadi datang pas final. Jadi aku tuh kayak kepedean kayak bilang gini, Ibu bantu aku sampai aku di atas. Maksudnya sampai aku juara. Aku mau persembahkan 3 besar buat Ibu, tapi ternyata Allah kasih aku juara 1 waktu itu. Jadi ya, happy karena di depanku waktu final ada orang tuaku yang nggak naik pesawat karena takut kan. Jadi naik darat 20 jam lebih itu baru nyampe Jakarta. Dan setelah final mereka langsung pulang lagi ke Banyuwangi. Bayangin, istirahatnya cuma pas nonton begini sambil mendampingin aku waktu penyerahan piala itu aja. Dan selesai, malamnya makan, subuh jam 3 itu dia langsung pulang mereka. Langsung pulang ke Banyuwangi, jadi total nggak tahu 40 jam dalam 3 hari. Pokoknya 2 hari itu pulang pergi langsung. Itu yang best banget sih.